Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Kontak Mimpi. Kali ini saya ingin membahas sebenarnya beberapa pertanyaan yang masuk ke IG ataupun WhatsApp ya kepada saya. Kali ini mungkin saya akan membahas video tentang seputar tiroid. Yang penasaran saya mau membahas tiroid bagian apanya? Simak terus ya videonya hingga terakhir dan jangan lupa saya mohon dukungannya untuk selalu like, komen, dan subscribe. Semua pertanyaan yang masuk ke saya yang akan saya bahas dalam video ini ya, nggak semuanya, hanya beberapa saja karena keterbatasan waktu dan juga mungkin saya masih miskin ilmu ya, jadi ketika saya belum tahu saya skip dulu, saya cari tahu dulu, nah nanti baru saya jelaskan. Nah, seputar tiroid ini juga saya masih awam dan baru ya, karena mungkin ini pengalaman ayah saya dan juga saya juga masih sedikit ilmunya, jadi harap maklum ya, karena kalau misalnya saya masih banyak kekurangan atau ketidaktahuan terkait seputar tiroid. Tapi kali ini saya akan membahas seputar tiroid yang sudah saya ketahui dan sudah kami sekeluarga alami. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya bahas kali dalam video ini, diantaranya, Kak, misalnya kalau kita sudah terkena kanker tiroid atau sudah terkena sakit tiroid, apa sih Kak sebenarnya yang harus kita lakukan? Baik, pertama adalah kalian periksakan terlebih dahulu kepada dokter spesialis ya. Kalau saya dulu ayah saya itu ke spesialis bedah. Nah, nanti di sana dilakukan pemeriksaan, ada USG atau biopsi terlebih dahulu untuk menentukan langkah pengobatan apa yang akan ditempuh selanjutnya. Saya dulu di USG ya. Nah dari situ kelihatan bahwasanya ada benjolan tetapi membesar ke dalam. Nah, hari itu juga harus dilakukan operasi. Saran saya ya, kalau kalian punya permasalahan di tiroid kalian atau permasalahan kesehatan apapun, sebenarnya lebih baik kalian membuat BPJS terlebih dahulu, karena yang saya rasakan, yang kami sekeluarga rasakan, ini BPJS ini sangat membantu sekali, karena biayanya untuk misalnya sakit tiroid sendiri itu nggak sedikit ya, karena kalau misalnya kita melakukan biaya pribadi atau mandiri itu sangat cukup besar. Nah, untung saja memang awalnya kami waktu operasi ayah saya tidak menggunakan BPJS. Nah, ini mungkin untuk teman-teman jangan sampai seperti ayah saya, jangan sampai seperti keluarga saya ya, karena biaya operasi itu juga termasuk cukup mahal ya. Kalau misalnya kita sudah punya BPJS, itu bisa di cover oleh BPJS, itu sangat membantu sekali. Ketiga, jangan lupa juga selalu semangat dan berdoa ya. Yang keempat, kita harus melakukan operasi untuk mengambil benjolan yang sudah ada di tiroid ataupun di sekitar tiroid. Nah, itu harus diambil. Ada dokter yang menyarankan tiroidnya harus diambil dua-duanya, atau ada dokter juga yang menyarankan tiroidnya hanya diambil satu. Seperti kasus ayah saya, hanya diambil satu tiroidnya, karena kalau diambil dua-duanya nanti akan terjadi kemungkinan ayah saya tidak bisa bicara, karena kasus tiroid ayah saya itu kankernya membesar ke dalam, bukan membesar keluar. Jadi dia lebih dekat dengan area pita suara. Jadi kalau diambil dua-duanya akan ada kemungkinan ayah saya tidak bisa berbicara. Jika kalian sudah melakukan operasi dan hasil PA-nya sudah ada bahwasanya kalian itu positif terkena kanker, maka langkah yang selanjutnya kalian harus diterapi radiotiroablasi atau sering disebut terapi ablasi. Terapi ablasi ini berguna untuk merusak dan membersihkan sel-sel sisa kanker yang masih tersisa setelah tahapan operasi. Nah, itu dia apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan ketika kalian mungkin terkena atau mungkin ada gejala yang tidak biasa di seputar tiroid teman-teman ya. Tadi beberapa langkah yang harus kalian lakukan, yang harus kalian lalui sehingga nanti semoga saja kalian bisa sehat seperti sedia kala dan kanker tiroid atau penyakit-penyakit seputar tiroid yang lainnya bisa disembuhkan ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang mengalami permasalahan atau penyakit tiroid atau kanker tiroid, atau untuk informasi kepada teman-teman yang mungkin masih awam seputar tiroid. Nah, ini semoga video ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka, tolong like, komen, dan subscribe ya. Dan bila perlu di-share ke teman-teman yang sedang membutuhkan tentang informasi ini ya. Dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Kontak Mimpi. Terima kasih.